Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiam Ratnasari, NIM 87203181500067, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa R, SPD, MPDE. Kampus E, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik. Sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Bagaimana caranya mengambil keputusan secara logis dan sistematis dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut? Menetapkan keputusan. Sebelum memulai, Anda harus memastikan bahwa keputusan yang diambil realistis, dapat diukur, dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Menetapkan keputusan sebelum memulai. Anda harus memastikan bahwa keputusan yang diambil realistis, dapat diukur, dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Mengumpulkan informasi. Anda harus mulai mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian primer dan sekunder. Ada dua ya, primer dan sekunder. Contohnya, Anda bisa menyebar kuesioner, melakukan wawancara, atau mengumpulkan data eksternal yang berhubungan dengan industri Anda untuk mendukung pengambilan keputusan. Menimbang semua faktor. Luangkan waktu untuk menimbang semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di tahap sebelumnya. Untuk membantu, Anda dapat menjabarkan informasi terkait pengambilan keputusan. Anda dapat menerapkan alat-alat khusus dalam situasi tertentu. Melaksanakan pengambilan keputusan, Anda harus memilih keputusan yang terbaik setelah menimbang faktor eksternal dan eksternal. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan selanjutnya. Ambil tindakan atas keputusan tersebut dan pastikan Anda juga mempersiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Evaluasi setiap keputusan. Tinjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Pertimbangkan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk pengambilan keputusan. Di masa depan, maksud saya kita harus ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari anggota lainnya di perusahaan Anda. Oke, sekian sedikit pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.